Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu hati yang rindu untuk diajar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim 13 ayat 6 sampai dengan 8. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami. Apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu?" Kisah kelahiran Simson, seorang nazir Allah yang menjadi salah satu hakim-hakim di Israel, adalah demikian. Pada waktu itu, seorang malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah, seorang dari suku Dan, lalu memberitahukan apa-apa yang akan terjadi dengannya, bahwa dia akan mengandung seorang nazir Allah, dan anak itu akan dipakai Tuhan begini dan begitu. Lalu begini dan begitulah yang harus dikerjakan oleh istri Manoah dengan makanan yang boleh dia makan, minuman yang boleh dia minum, dan lain sebagainya. Dengan satu perjumpaan ilahi yang sudah Tuhan adakan dengan istri Manoah, seharusnya semua urusan sudah selesai. Tuhan sudah tuntas menyatakan apa-apa dan bagaimana istri Manoah harus hidup dan merawat anak itu kelak. Apalagi instruksi Tuhan itu lebih berkaitan dengan masa anak itu dikandung oleh istri Manoah dan kehidupan selanjutnya. Namun bagi Manoah, hal itu belum cukup. Manoah sendiri merasa perlu untuk diajar dan dituntun, sehingga dia berdoa demikian. Hakim-Hakim 13 ayat 8 sampai dengan 9. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan dia. Inilah satu sikap hati yang sangat mulia dari Manoah, yang daripadanya gereja Tuhan bisa belajar. Hati yang teachable adalah hati yang selalu rindu untuk diajar. Itulah sikap hati seorang murid, dan Tuhan selalu siap untuk menjawab permohonan dari hati yang teachable. Terhadap Manoah, Tuhan menyatakan hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendidik dan membesarkan Simson, nazir Allah itu. Perjalanan hidup Simson melewati jalan-jalan yang jatuh bangun. Ada kemenangan, namun ada juga kegagalan yang harus dialami oleh Simson. Namun melalui semua proses itu, tangan Tuhan tidak pernah undur dari Simson. Ketika dia hendak menikahi seorang wanita Filistin, ayahnya mencoba melarang dia. Namun hati Simson tetap menyukai gadis Filistin tersebut. Dan kemudian kita tahu bahwa semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Sebab firman Tuhan kemudian berkata di Hakim-Hakim 14 ayat keempat demikian, "Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel." Bahkan pada akhir hidupnya, setelah Simson dicungkil matanya dan diikat, digunduli rambutnya,
Simpson berdoa dan teringat akan tujuan Tuhan di dalam hidupnya, dan Tuhan memberikan dia kekuatan sehingga Simpson dapat merubuhkan tiang penyangga satu gedung yang besar yang menampung raja-raja kota dan semua yang ada di dalamnya. Firman Tuhan bahkan berkata, Hakim-Hakim 16 ayat ke-30, berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kemudian Simpson dikuburkan di kubur ayahnya Manoah, dan itulah akhir perjalanan hidup Simpson. Dimulai dengan hati seorang ayah yang selalu mau diajar, diakhiri dengan menggenapi tujuan Tuhan, dan jasa Manoah masih terus diingat dan dituliskan sebagai nama terakhir perjalanan hidup Simpson. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku terus untuk mau dididik dan diajar supaya aku selalu berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.